Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop 5 jutaan buat lebaran tahun 2026. Yo guys, Raga aja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini menjelang lebaran ya di tahun ini 2026, kita kembali memberikan rekomendasi laptop khusus buat lebaran di kelas harga 5 jutaan. Ada 5 laptop yang akan kita bahas pada video ini yang tentunya udah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing ya. Kenapa budget? Meskipun 5 jutaan ya pasti ada orang yang 5 jutaan itu maksudnya kayak 5 jutaan kecil di 5,1, 5,3. Ada juga yang udah gede ya di 5,8 atau mungkin mentok 6 juta pas. So pastikan kalian simak videonya biar bisa dapetin laptop yang sesuai budget atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 5 jutaan terbaik yang pertama adalah Infinix Xbook B14. Kalau kalian lagi nyari laptop yang enteng buat dibawa-bawa tapi secara performa dia masih tergolong kencang, laptop ini adalah pilihan yang menarik. Yes, Xbook B14 tergolong ringan cuy. Bobotnya cuma 1,2 kg dengan tebalnya di 1,75 cm. Meskipun ringan, baterai yang disematkan tetap lumayan. 55 Wh yang bisa dipakai hingga 8 jam pemakaian. Bah, combo mantap nih buat kalian yang suka WFC-an. Secara performa, Xbook B14 membawa prosesor AMD Ryzen 5 5500U dengan grafis AMD Radeon Vega 7, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz. Buat multitasking tugas-tugas kuliah atau mungkin ngedit video di CapCut, laptop ini udah bisa banget. Hal ini juga dibuktikan dari skor Cinebench R23-nya yang udah menyentuh 6100-an poin. Skor grafisnya juga oke nih, 3300-an poin di 3D Mark Firestrike. Makanya nggak heran kalau dia masih bisa mainin game Genshin Impact di 40-an FPS, Valorant di 51 FPS, dan CS2 di 30 FPS. Untuk storage bawaannya sih udah SSD ya, udah tergolong kencang, tapi secara kapasitas jujur ini agak pas-pasan karena hanya 256 GB. Tapi tenang, laptop ini masih bisa kita upgrade. Ada satu slot RAM ekstra dan SSD bawaannya ini masih bisa kita ganti. Lanjut ke bagian layar. Infinix Xbook B14 hadir dengan layar 14 inch ya sesuai namanya, dengan resolusi Full HD Plus alias dengan rasionya ini udah 16:10, IPS juga, dan untuk tingkat kecerahan tergolong lumayan di 300 nits dengan akurasi warna yang standar aja di 45% NTSC. Resolusi Full HD Plus ini bikin layar kerasa lebih lega dan enak buat nugas. Terus portnya lumayan lengkap dengan USB-C full function, 2 USB-A 3.2 dan HDMI 1.4. Laptop 5 jutaan terbaik yang kedua adalah Axio Hi-5 Gen 12. Ini adalah pilihan laptop dengan prosesor Intel yang udah kencang di kelas 5 jutaan. Di harga 5 jutaan, kita udah bisa ngerasain performa Intel Core i5 1235U yang dikombinasikan dengan Intel USD grafis. RAM-nya ini di 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe. Skor Cinebench R23-nya tergolong lumayan di kisaran 6600-an poin dengan skor grafis 3D Mark Firestrike-nya juga lumayan ya, berapa tuh? Oke, 2500-an poin. So ya, harusnya udah lancar jaya buat kerja harian yang cukup berat kayak ngolah data Excel, diskusi sama AI, atau bikin presentasi H-1 sebelum tampil. Untuk dipakai gaming juga lumayan bisa cuy. Valorant bisa dapetin 120 FPS, CS2 bisa dapetin 45 FPS, dan Dota 2 di 76 FPS. Axio juga berbaik hati nih karena masih ngasih opsi upgrade. Ada satu slot RAM ekstra dan juga satu slot SSD ekstra. Soal layar, Hi-5 G12 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahannya di 252 nits dan akurasi warna yang lumayan lah ya, 59% sRGB.
Terus untuk baterainya tergolong standar, yang mana ini ya standar bagus lah ya. 45,6 watt-hours yang bisa bertahan kisaran 7 jam pemakaian. Bobotnya sendiri cukup nyaman di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Yang agak aku sayangkan adalah portnya. Meskipun dapat 2 port USB-C, tapi statusnya ini data only alias belum full function guys. Untungnya untuk port-port lain masih aman kayak USB-A, HDMI, sampai micro SD card reader. Laptop 5 jutaan terbaik yang ketiga adalah Tecno Megabook K15s. Ini adalah rajanya WFC buat kamu yang suka WFC seharian. Yes, laptop Tecno ini punya baterai paling jumbo di antara laptop-laptop sejenisnya. 70 Wh yang diklaim bisa bertahan hingga 15 jam. Otomatis jadi yang paling kuat buat dipakai WFC-an dari pagi sampai malam. Untuk performa, dia ditenagai CPU AMD Ryzen 5 7430U dengan grafis AMD Radeon Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan storage lega 512GB SSD M.2 NVMe Gen 3. Nah, untuk skor Cinebench R23-nya jadi yang paling tinggi di list kita kali ini. Kisarannya ada di 8.000-an poin, dengan 3D Mark Fire Strike-nya ada di 2.300-an poin. Nah, dengan skor tersebut, laptop ini juga harusnya bisa diajak bermain game. Genshin Impact bisa dapetin 45 fps dan Valorant di 100 fps. Opsi upgrade-nya juga lengkap nih. Ada satu slot RAM ekstra buat dual channel dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Nah, sesuai namanya, Megabook K15s, laptop ini juga hadir dengan layar 15 inch. Lebih tepatnya 15,6 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan 293 nits dan akurasi warnanya di 64% sRGB. Udah enak lah buat dipakai kerja, desain grafis, ataupun multitasking. Nah, karena layarnya gede, bobotnya emang sedikit berisi ya di 1,6 kg dengan tebalnya 1,67 cm. Terus portnya juga beneran lengkap cuy. Udah ada USB-C full function dan ada USB-C 3.2 juga. Ada USB-A tentunya, HDMI hingga Ethernet RJ45. Laptop 5 jutaan terbaik yang keempat adalah Acer Aspire Lite 14. Buat kamu yang nyari laptop dari brand global dan pengennya laptop yang storage-nya lega, nggak usah upgrade-upgrade lagi, ini adalah pilihan yang menarik. Yap, di saat yang lain masih ngasih 256GB, laptop ini udah dibekali SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3. 2 kali lebih lega buat nyimpen tugas-tugasmu yang bejibun itu. Dia juga menjadi laptop yang paling ringan pada video kita kali ini dengan bobot di 1,17 kg dan tebal ya 1,79 cm. Nah, kalau soal performa, Aspire Lite baru kerasa light-nya. Ya masih oke sih dengan CPU Intel N150, grafis Intel grafis, dan juga RAM 8GB DDR4 3200 MHz. Kalau kita adu secara benchmark, skornya memang yang paling bawah ya, dengan Cinebench R23-nya di 3400-an poin dan 3D Mark Fire Strike-nya di 2200-an poin. Buat dipakai kebutuhan harian kayak ngetik-ngetik tugas, multitasking ringan, ataupun streaming drakor, performa dari laptop ini tentunya udah lebih dari cukup. Opsi upgrade-nya juga ada, di mana slot RAM dan SSD bawahnya ini masih bisa kita ganti. Lanjut ke layarnya. Aspire Lite 14 membawa panel 14 inch IPS Full HD+. Secara ukuran layar juga tergolong enak buat dibawa-bawa, enak buat dipakai juga, dan rasionya ini udah kekinian, 16:10. Badannya juga lumayan irit nih, karena prosesornya adalah prosesor yang hemat daya. Nah, kapasitas 45 Wh-nya ini bisa bertahan kisaran 7 jam pemakaian. Terus untuk port juga dia udah kekinian ya. Kita udah dikasih 2 port USB-C full function lengkap dengan USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, dan micro SD card reader. Laptop 5 jutaan terbaik yang terakhir adalah Advan Workmate. Laptop paling terjangkau pada list kita kali ini. Tapi secara performa dia tergolong oke juga. CPU-nya pakai Intel Core i3 1215U dengan Intel USD grafis,
RAM-nya 8GB DDR4 2400 MHz dan storage-nya 256 GB SSD M.2 NVMe. Nah, kombinasi ini bisa mendapatkan skor 4700-an poin di Cinebench R23 dan 3400-an poin di 3D Mark Firestrike. Sayangnya speed RAM-nya ini masih di 2400 MHz. But ya, untungnya opsi upgrade-nya cukup lengkap. Ada satu slot RAM ekstra dan SSD bawaannya masih bisa kita ganti. Well, dengan kombinasi tersebut, sepertinya penamaan Workmate ini ada alasannya ya. Karena laptop ini kalau dipakai buat main game serius ya tentunya belum kuat. Tapi kalau buat dipakai produktif serius buat cari cuan, performanya udah cukup banget. Kalau mau dipakai main game sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman ya harus setting rata kiri ya, Pak. Nah, untuk FPS gamenya bisa kalian cek di scene berikut ini. Begitupun layarnya, udah tergolong enak buat dipakai kerja. Rasionya 16:10 dengan ukuran 14 inch IPS Full HD+, dan tingkat kejerahannya di 300 nits serta akurasi warnanya di 63% sRGB. Bobotnya juga lumayan ringan ya buat kita bawa-bawa di 1,37 kg dan tebalnya di 1,93 cm. Poin plus lainnya dari laptop ini adalah portnya yang tergolong lengkap banget. Mulai dari USB-C full function, 1 USB-C buat charging, 2 USB-A 3.2, HDMI sampai micro SD card reader. Sayangnya, baterai 45,6 Wh-nya cukup boros sehingga cuma bisa bertahan kisaran 3 jam pemakaian aja. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat menyambut lebaran tahun 2026. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping ya. Beserta harga terupdate juga, karena biasanya banyak yang komen tuh, "Bang, harganya udah beda, Bang, harganya udah 6 juta, 7 juta bahkan ya." Jadi pastikan kalian simak aja keranjang YouTube Shopping untuk bisa dapetin harga terupdate. Karena ya harga yang kita cantumkan di video ini adalah harga per video ini kita rekam. So pastikan cek aja ya, siapa tahu ada promo juga di keranjang tersebut. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Kemarin katanya loncat 8 juta ya. Ya, abis ini 6 jutaan kok. Gradual.